Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk anak-anak kelas 11 yang sekarang sudah menduduki kelas 12. Oke, baik, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang akan kita bahas pada hari ini itu ada dua hal, makna hak warga negara dan makna kewajiban. Ada perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Jadi hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia, artinya tidak mengenal namanya dia itu warga negara apa. Ya, semua punya hak itu. Itu kalau hak asasi manusia. Berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara itu melekat dalam diri manusia itu dalam kedudukannya sebagai warga negara dari sebuah negara. Jadi hak warga negara itu hanya merupakan hak orang-orang yang menjadi warga negara tersebut. Itu bedanya. Sifatnya universal kalau hak asasi manusia. Jadi tidak terpengaruh tadi oleh status warga negara seorang. Jadi tidak mengenal sukunya apa, bahasanya apa. Semua memiliki hak itu. Nah, kalau hak warga negara itu hanya tadi kita jelaskan seperti tadi, hanya hak yang dimiliki oleh warga negara suatu negara. Itu perbedaannya. Dari perbedaan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa jadi tidak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia. Nah, tetapi semua hak asasi manusia itu merupakan hak warga negara. Contoh, kalau hak untuk hak untuk hidup itu adalah hak asasi manusia. Tapi kalau hak asasi manusia sekaligus juga merupakan hak warga negara. Nah, tapi tidak semua hak warga negara itu merupakan hak asasi manusia. Salah satu contoh hak warga negara itu hak untuk membela negara. Hak untuk membela negara itu hanya berlaku untuk contohnya warga negara Indonesia saja. Orang asing yang tinggal di Indonesia tidak mempunyai hak. Misalnya hak untuk jadi presiden. Hak untuk menjadi presiden itu atau hak untuk menduduki pemerintahan, ya misalnya kayak menteri dan sebagainya, itu adalah hak warga negara. Orang asing tidak berhak. Nah, selain hak, kewajiban. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban asasi manusia kita pelajari di kelas 11, kelas 10. Itu berbeda dengan kewajiban warga negara yang kita akan bahas pada bab ini. Bedanya apa sih? Sama dengan hak tadi. Kalau kewajiban asasi manusia itu berlaku untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semua mempunyai kewajiban itu. Contoh, kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Kewajiban itu walaupun dia bukan warga negara Indonesia, dia mempunyai kewajiban menghormati hak hidup orang lain, hak hidup siapapun. Berbeda dengan kewajiban warga negara. Kalau kewajiban warga negara itu adalah kewajiban yang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi kewajiban itu hanya wajib untuk warga negara tersebut. Nah, kita ambil contoh. Tadi kan kita ambil contoh yang sama ya. Tadi berhubung bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban, jadi kita ambil bela negara aja. Bela negara itu adalah kewajiban warga negara Indonesia. Tapi itu bukan kewajiban asasi manusia. Oleh sebab itu,
membela negara itu hanya kewajiban warga negara kita aja, warga negara Indonesia saja. Orang asing yang tinggal di Indonesia tidak wajib untuk melakukan bela negara. Berdasarkan tabel di atas dapat disebutkan bahwa setiap warga negara dimanapun di dunia ini memiliki kewajiban asasi yang sama. Sedangkan kewajiban warga negara terbatas pada status kewarganegaraan seseorang, sehingga orang asing tidak diwajibkan melaksanakannya. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.